Episode 3. Baik, sekarang kau mau aku mengantarkanmu kemana? Tanya Azil kepada Diva. Ke tempat kerjaku saja. Tempat kerjamu? Aku kira kau tidak bekerja. Ucap Azil meremehkan Diva. Wanita sepertiku tidak bekerja mau makan dari mana? Lalu buat apa kau punya ayah? Tanya Azil sedikit bingung. Jangankan Azil, Diva saja bingung dengan kehidupannya sendiri. Sejak ibunya meninggal akibat bunuh diri, ia hanya punya ayah. Awalnya itu baik-baik saja. Namun setelah ayahnya menikah lagi, ia menjadi luntang-lantung karena ayahnya bisa saja lebih menyayangi istri baru dan anak tirinya. Setahu Diva, ibunya bunuh diri adalah karena depresi. Tetapi siapa tahu hal sebaliknya. Dia bukan ayahku lagi. Tolong jangan bahas itu, ucap Diva datar. Baiklah, kau bekerja di perusahaan mana? Tanya Azil kepada Diva. Perusahaan? Kau salah. Seharusnya kau bertanya aku kerja di restoran mana. Ucap Diva tersenyum manis. Gadis ini sudah jelas wajahnya terlihat begitu banyak masalah, tetapi masih bisa tersenyum begitu manis. Batin Azil. Apa kau kaget sehingga begitu melamun? Tanya Diva sambil melambaikan tangannya ke arah Azil. Tidak. Kalau aku boleh tahu kenapa kau bekerja di restoran? Kau terlalu banyak bertanya rupanya. Pertama, aku bekerja di mana saja tidak masalah. Yang penting halal. Kedua, aku mengontrak sebuah rumah sederhana. Dan setiap bulan, aku harus membayarnya. Ucap Diva panjang lebar. Azil tidak habis pikir. Ternyata Diva begitu hidup mandiri, walaupun terlihat begitu banyak beban hidup yang dia alami. Serumit itukah hidupmu? Tahu Azil pecah. Azil bukanlah laki-laki yang dingin ataupun cuek. Akan tetapi ia bisa berubah-ubah sikap seperti angin, terkadang ribut dan terkadang sepoi-sepoi. Hentikan tawanmu, antarkan aku ke restoran The Ledbury, ucap Diva malas. Oke, baiklah. Azil pun mengantarkan Diva ke sebuah restoran mewah, The Ledbury. Di sana tempat Diva bekerja, membiayai hidupnya, karena ia lebih memilih jauh dari ayah dan keluarga barunya yang jahat itu. Oke, terima kasih, ucap Diva turun dari mobil. Oke, baiklah nanti. Azil memberhentikan kalimatnya, karena dia sudah lebih dulu berlari masuk ke restoran tersebut. Dasar sialan, ucap Azil marah. Azil pun melanjutkan kembali mobilnya menuju kantor. Diva kok lama banget sih? Ucap Tania, sahabat Diva. Diva mempunyai seorang sahabat yaitu Tania. Dialah yang membantu Diva mendapatkan pekerjaan dan juga mencari tempat tinggal untuk Diva saat Diva memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Iya, maafkan aku. Tadi sedikit ada kendala di jalan, ucap Diva sambil menyimpul rambut panjangnya. Tidak masalah, cepatlah kita banyak tamu, ucap Tania sambil membawa nampan pesanan pengunjung restoran. Tiba-tiba Tania merasa perutnya sakit dan meminta Diva yang mengantarkan makanan tersebut ke pengunjung. Aduh, perutku sakit. Diva, tolong antarkan ini ke meja nomor 10. Aku akan ke toilet dulu, ucap Tania menyerahkan nampan kepada Diva. Anak ini ada-ada saja, ucap Diva berjalan menuju meja nomor 10. Alangkah kagetnya Diva. Ternyata meja nomor 10 itu adalah meja Tara dengan Brian. Diva hampir lupa perusahaan Brian sangat dekat dengan restoran itu. Jelas saja Brian akan makan siang di sana setiap hari seperti biasa. Namun kali ini beda. Biasanya Diva yang selalu menemani Brian. Akan tetapi sekarang Tara lah yang berada di posisi itu. Rasanya Diva malas sekali untuk bertemu lagi dengan kedua pengkhianat itu. Akan tetapi ini adalah kerjaannya. Bagaimana mungkin dia putar balik? Diva melangkahkan kakinya kembali dengan santai ke meja nomor 10. Silakan menikmati hidangannya, ucap Diva ingin berlalu pergi. Tara yang mengenali Diva pun langsung menegurnya. Kakak, menahan tangan Diva. Brian yang sedari tadi asik bermain ponselnya pun menoleh melihat Diva.
Tolong jangan panggil aku dengan sebutan kakak. Aku bukanlah kakakmu, ucap Diva melepaskan pegangan Tara. Menjijikan sekali. Diva mengelap tangannya dengan selembeknya. Diva, sejak kapan kau kasar seperti ini? Tanya Brian menatap Diva. Sejak kapan? Sejak aku melihat 2 lintah darat di sini, ucap Diva berlalu pergi. Sial, wanita itu sekarang sudah berani melawanku, batin Tara. Sekarang Diva begitu kasar, batin Brian. Sayang, makanlah, keburu makanannya dingin, ucap Tara kepada Brian. Brian malah diam memantau menatap punggung Diva yang menjauh dari meja mereka. Tara yang menyadari itu pun merasa kesal. Tara memukul meja makan. Jika kau terus ingin menatapnya, aku pergi saja, bentak Tara kepada Brian. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak malu dengan pengunjung lain? Ucap Brian kaget. Terserah padamu, ucap Tara berlalu pergi. Tara, tunggu, kau mau kemana? Brian pun mengejar Tara keluar dari restoran. Wanita sialan itu selalu saja menggangguku. Lihat saja bagaimana aku membuatnya kehilangan pekerjaan itu, ucap Tara mengomel. Tara, tunggu, kau mau kemana? Brian menahan tangan Tara. Sepertinya kau masih mencintainya. Buat apa aku ada di sana? Jika kau masih mencintainya, aku akan pergi bersama anakku ini. Akting Tara mengelus-elus perut datarnya. Apa yang kau katakan? Kau hamil? Ucap Brian kaget. Iya, dan ini anakmu, ucap Tara menangis palsu. Mengapa kau baru bilang pada aku sekarang? Ucap Brian memeluk Tara. Rencananya aku akan memberitahu saat kita di restoran, tetapi wanita itu mengacaukan semuanya, ucap Tara tersenyum miring di pelukan Brian. Maafkan aku, ini salahku. Sekarang kita pulang ya. Kau harus banyak istirahat. Kelak, aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu dan anakku, ucap Brian mengelus-elus rambut Tara. Baiklah, terima kasih. Dan kapan kita akan menikah? Aku takut jika kakak akan merebutmu kembali, ucap Tara tidak sabar. Tenang saja, nanti aku bicarakan semuanya kepada ayah dan ibumu. Aku akan mengusahakan secepat mungkin, ucap Brian membawa Tara masuk ke dalam mobil. Benarkah? Terima kasih banyak sayang, ucap Tara memeluk Brian. Di sisi lain, Tuan Muda, ada telepon dari Tuan Baylor, ucap asisten Azal. Kenapa papaku tidak menelpon ke ponselku langsung? Ucap Azal sambil bermain laptopnya. Maaf Tuan Muda, tapi Tuan Baylor bilang nomor Tuan Muda tidak aktif. Lalu beliau menghubungi saya, ucap asisten Azal memberikan teleponnya kepada Azil. Baiklah, kau boleh keluar dulu, ucap Azil mengambil telepon itu. Asisten Azil pun keluar dari ruangan kerja Azil. Anak durhaka, apa kau sudah menepati janjimu? Ucap Tuan Baylor di seberang telepon. Tentu saja, kenapa? Apa papa tidak percaya? Tentu saja aku tidak percaya padamu. Sebelum kau datang ke sini dan bawa bukti surat nikah dan sekalian bawa istrimu, ucap Tuan Baylor meneriaki Azil. Astaga, baiklah, aku akan datang nanti malam, ucap Azil tidak kuasa berdebat dengan sang papa. Bagus, aku tunggu kepulanganmu, ucap Tuan Baylor mematikan teleponnya. Azil pun menyerahkan kembali ponsel asistennya. Papa benar-benar membuatku gila. Azil mengacak-acak rambutnya frustasi. Di sisi lain, wah, menyebalkan sekali. Tara melemparkan tasnya ke atas sofa. Sayang, ada apa ini? Tanya Maya mendekati Tara. Bu, aku sangat kesal. Sepertinya Brian masih menaruh empati kepada Diva, ucap Tara duduk di sofa. Memangnya apa yang dia lakukan? Tanya Maya duduk di sebelah Diva. Tara pun menceritakan semua kejadian tadi di restoran kepada Maya. Untung saja aku pintar membohongi Brian, ucap Tara tersenyum sambil menyeruput tehnya. Iya, tetapi dengan begitu saja belum aman. Kau harus
harus cepat menikah dengan Brian agar Diva tidak merebutnya kembali, ucap Maya mengelus rambut Tara. Benar sekali, nanti malam Brian akan ke sini. Ibu harus meyakinkan ayah agar meminta Brian menikah denganku secepatnya, ucap Tara meletakkan gelas di atas nampan. Kamu tenang saja sayang, apapun akan ibu lakukan untukmu. Maya terus senyum jahat. Sementara itu Diva masih bekerja di restoran hingga malam tiba. 8.20. Diva, ayo pulang, ajak Tania kepada Diva. Baru saja Diva ingin pulang bersama Tania sebelum pesan dari Azil masuk ke ponselnya. Diva melihat pesan dari Azil tersebut. Ia memintanya untuk menunggu di restoran sampai Azil datang menjemput. Diva, kok bengong? Ayo buruan, udah malam banget nih, teriak Tara. Tania, kamu pulang duluan aja ya, aku masih ada urusan, ucap Diva sedikit berteriak karena posisi Tania agak jauh darinya. Beneran lo gak apa-apa pulang sendiri? Tanya Tania khawatir. Setiap malam biasanya memang Diva selalu pulang kerja bersama dengan sahabatnya Tania, meskipun rumah mereka beda gang. Beneran kok gak apa-apa? Kamu juga hati-hati di jalan, ucap Diva melambaikan tangannya. Iya deh. Tania berlalu pergi menaiki taksi. Aduh, kok lama banget sih Azil? Lagian ngapain juga sih aku disuruh nungguin dia di sini? Ucap Diva menunggu di pinggir jalan depan restoran. Selama beberapa menit kemudian, Azil datang menggunakan mobilnya. Masuk, ucap Azil dingin. Tanpa berkata sepatah kata pun, Diva masuk ke dalam mobil Azil. Suasana di dalam mobil begitu sunyi. Mau Diva atau Azil tidak ada yang ingin angkat bicara. Sampai tiba-tiba Azil mengerem mobilnya, membuat Diva kaget. Ada apa ini? Apa kau ingin membuat aku jantungan? Tanya Diva sambil menatap Azil. Sepertinya aku menabrak sesuatu, ucap Azil merasa kaget. Sesuatu? Diva membuka pintu mobil dan keluar. Terlihat seekor kucing kecil yang ditabrak Azil, dan sepertinya kucing itu masih hidup. Hanya saja kakinya yang sedikit tergeser ban mobil. Azil yang takut hanya menunggu di mobil. Ia takut dengan darah, lebih tepatnya fobia darah. Kasihan sekali kau. Maafkan Azil, dia mungkin tidak sengaja menabrakmu, ucap Diva melepas jaketnya dan membalik ke kucing itu. Karena kasihan, Diva membawa kucing itu masuk ke dalam mobil. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Azil menutup matanya. Apa yang aku lakukan? Seharusnya aku yang bertanya. Kenapa kau mengemudi tidak hati-hati? Kau menabraknya. Marah Diva memperlihatkan kucing tersebut. Cukup, jangan perlihatkan itu padaku, ucap Azil marah. Apa kau fobia kucing? Ucap Diva bingung. Bukan, lebih tepatnya darah, ucap Azil gemetaran. Aku tidak menyangka seorang CEO sepertimu fobia terhadap darah. Tawa Diva melihat tingkah Azil. Diamlah dan buang kucing itu. Mengotori mobilku saja. Kita harus pulang ke rumah menemui papa, ucap Azil melihat kucing itu. Diva keluar dari mobil dan membuka pintu mobil bagian belakang. Jika kau fobia, aku akan duduk di belakang, tapi tidak untuk membuangnya. Apa kau tidak punya hati dan rasa bersalah? Ucap Diva datar. Azil kaget dengan ucapan Diva. Baru kali ini seorang wanita dengan tegasnya melawan Azil. Bahkan Diva tidak terlihat geli membalutkan kucing itu dengan jaketnya. Tapi aku bukan sopirmu, ucap Azil kesal. Kalau begitu izinkan aku membawa kucing ini. Aku ingin mengobatinya. Diva memeluk erat kucing tersebut. Kalau bukan karena papa yang sudah menunggu lama, aku tidak akan menurutimu. Azil pun melajukan mobilnya setelah Diva kembali pindah ke kursi depan. Beberapa menit kemudian, Diva dan Azil pun tiba di mansion keluarga Buana. Ayo masuk, ajak Azil melirik Diva. Ayo, Diva membawa kucingnya. Apa kau juga akan bawa kucing itu bertemu papa? Tanya Azil mengusap keras wajahnya. Lalu kenapa? Apa salahnya? Azil pun tak kuasa terus berdebat dengan Diva. Karena itu percuma saja. Ia pun menarik tangan Diva masuk ke dalam mansion.
Permisi Tuan Muda, Tuan Bayer sudah menunggu Tuan Muda dan Nona Muda di ruang makan, ucap salah satu pelayan di mansion tersebut. Baiklah, Diva, berikan kucing itu kepada pelayan. Azil berlalu ke ruang makan. Sini Nona Muda, biarkan saya mengobati kucing itu, ucap pelayan sambil mengambil kucing itu dari tangan Diva. Baik, terima kasih. Nanti jika kau sudah mengobatinya, berikan dia kembali padaku, ya? Diva mengelus kepala kucing kecil itu. Baik Nona. Pelayan itu pun terus senyum ke arah Diva. Setelah menyerahkan kucing itu kepada pelayan, Diva pun mengikuti langkah kaki Azil. Sungguh wanita yang begitu lembut, ucap pelayan yang lain yang sedar tadi melirik Diva. Benar sekali, Nona muda kita orang yang sangat baik, ucap pelayan membawa kucing. Meja makan. Akhirnya kalian tiba juga, ucap Tuan Baylor duduk di kursi meja makan. Bersambung.